Cek, 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 cek.
Nah, mereka nggak berani, Ustaz. Kalau ada anak, itu kalau nggak ada anak baru masih suka ngomong. Bukan ini pada maghrib, Ustaz, jadinya belum teh. Ya belum pada siap paling. Hmm. Baru ada sedikit. Barusan mau Isa. Hmm. Saudara baru Isa lah. Nggak apa-apa berjuang. Melek sedikit. Nanti dites lagi, Ustaz, guru-guru teh. Terus lagi kan makanya wajib semua ngirim. Hmm. Dan mereka mendengar nih rekaman kemarin. Hmm. Waalaikumsalam Tes warahmatullahi lagi. Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apaan ini? Ada bro. wabarakatuh. Siapa adminnya nih? Siapa? Ustaz, Pada Pada siapa? siapa? Pada saat. Eh, Ustaz, bisa diulang karena baru pakai earphone. Pesertanya Pesertanya sudah sudah hadir hadir semua atau belum? atau belum? Mohon Mohon dicek dicek Bu Bu Hanifah Hanifah atau atau siapa? siapa? Pak Pak Sony. Sony. Bisa Bisa disuarakan. disuarakan ngecek. Ustaz. Bu Bu Hanifah, Hanifah ada, Bu Bu Pandu, Pandu atau Bu ya, Dia, TK, TK, A A Akbar. Akbar. Ya. Ustaz. Apa Ustaz, untuk bicaranya bisa HP-nya dideketin mulut dideketin ke mulut. Kebetulan earphone-nya agak lemah. Bisa, Bisa, bisa. bisa. Sip, sip. Mana lebih jelas suara. Kita Kita mulai. mulai sambil nunggu yang lainnya. Mulai. Ustaz, Ustaz. Ini udah direkam Ustaz, udah direkam. Silakan Oleh Ustadz Adam dibuka ya. Betul, Ustaz. Apa Ustaz ini maksudnya saya jadi MC Ustaz? Iya, jadi host. Materi Materi yang yang kemarin kemarin sudah juga siap. siap ya. Ya, Dan silakan silakan dibuka. Nah, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini untuk kembali dan kegiatan daurah kita pada malam hari ini alhamdulillah bersama Ustaz dalam pembahasan Tajwidul Quran. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan karena ini rekamannya maksimal 40 menit, kita langsung mulai saja. Kepada Ustaz, Fadol Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. di Di pertengahan bulan Sya'ban ini Allah mentakdirkan kita untuk menghangatkan suasana saat memasuki syahrul Ramadan. Kita ingin menyambut menyambutnya kehadirannya sebagai syahrul Quran, dan kita berusaha untuk mempelajari kitab ulama terkait dengan bagaimana kita tartil membaca Al-Quranul Karim. Di pertemuan pertama kita sudah memulai mukaddimah dari buah karya Syekh Syamaluddin rahimahullah dengan judul kitabnya Talkhis La'ali Al-Bayan fi Tajwid Quran. Di muka beliau seorang ulama yang dilahirkan di sebelah barat kota Mesir di tahun 1915, dan beliau sudah menghafal Quran di usia perkiraan 10 tahun ya. Dan beliau rahimahullah memiliki seorang murid yang terkenal ya, yang sekarang rekamannya atau video-videonya viral ya, mendunia, yaitu Syekh Dr. Aiman Sued, yang nanti insya Allah di antara materi pengajaran kita untuk memperdalam materi ini yakni materi tajwid itu dari silsilahnya Syekh Dr. Aiman Sued. Beliau memulai dengan pujian di awal kitab beliau, yaitu Ahmadu Rabbi wa usolli abadan aku memuji, kata beliau, aku memuji kepada Robku ya, abadan dalam keadaan selamanya, juga wa usolli dan aku senantiasa bersolawat Jadi beliau memulai dengan kitabnya Ahmadu Rabbi wa usalli abadan. Ala Rasulillah
atas Rasulullah. Jadi beliau memuji kepada Allah dan Rasulullah. Link yang baru ini silakan dikirim ke grup Asatid Arifa. Sudah atau belum? Ustaz, link link Zoom-nya Ustaz. Ya, link Zoom-nya ya ke teman-teman. Baru dipesan Ustaz. Ya, mungkin teman-teman mau gabung tapi belum. Ya, coba dicek dulu ya. Sudah masuk. Yang di grup kajian Sunarifa sudah Ustaz. Sudah ya? Baik. Materinya bisa ditayangkan. Ya, Pak Ustaz. Ini soalnya kan saya pakai ini Ustaz, pakai laptop laptop gitu Ustaz. Jadi sambil naik motor gitu Ustaz. Apa? Baik. Mungkin bisa membantu teman-teman yang lain ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah sudah pada masuk. Silakan, ahlan wa sahlan. Pak Sony, ya, yang bisa bantu nanti menayangkan materinya, eh, bisa dikirim ya di layar atau dibagikan ke teman-teman. Baiklah, kita lanjutkan kembali sambil nunggu teman-teman yang masuk. Kami atau Anda sampaikan kepada seluruh asatidzah semua, ya, diharapkan yang belum mengirimkan pretest untuk mengirimkan pretest terlebih dahulu. Ya, silakan direkam menyebutkan huruf yang 29, kemudian setelah itu membunyikan huruf tersebut dengan fathah, kasroh, dan dhamma dan sukun. Kemudian yang akhwat dikirimkan ke STQ Bitsa yang grup akhwat, dan yang ikhwan ke grup STQ Bitsa yang ikhwan. Jadi nanti rekamannya ada di situ. Sebab ini penting untuk nanti ada post-test setelah pembahasan ini selesai. Jadi diharapkan teman-teman sekalian nanti sebelum bulan Ramadan Allah memberikan jalan kemudahan untuk lebih tartil dalam membaca Al-Quranul Karim. Linknya ada di sini, silakan dilihat, boleh ya.
ada link materi di situ dari Ma'had Al-Haqqani. Kita lanjutkan ikhwah sekalian. Jadi judul kitab ini sangat tepat sekali untuk kita bahas terkait dengan kurikulum yang sudah di workshopkan dan di IHT-kan di Arifa Islamic School pada pertengahan Januari bulan Januari. Dan buku ini menjadi referensi untuk kita semua untuk dijadikan sandaran ilmiah bagaimana kita membangun ranah ilmu. Di kitab ini yang tadi telah disebutkan, Syekh As-Samanudi rahimahullah sudah menulis 150 bait di kitab ini yang beliau menjelaskan di bait yang pertama, Ahmadu Rabbi, aku senantiasa memuji kepada Rabbku, wa usalli abadan, dan aku senantiasa bersalawat selamanya ala Rasulillah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairi man hada, sebaik-baik hamba Allah yang menunjuki jalan. Muhammadin, yaitu Muhammad dzil khuluqil azim, pemilik akhlak yang tinggi, yang Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, atau wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah meninggikan laka bagimu zikroka, penyebutan namamu. Allah agungkan, Allah tinggikan, dan itulah seorang hamba Khalilullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat pun beliau rahimahullah sampaikan kepada wa alihi dan keluarganya, Rasulullah SAW, washabi dan para sahabatnya Rasulullah SAW, an-nujumi, yang digambarkan seperti bintang. Di bait yang ketiga, wahaka, dan di kitab ini menjelaskan fit tajwid, yaitu tentang tajwid lil Quran, yaitu tajwidil Quran, bagaimana kita tajwidil Quran. Dan beliau menamai kitab ini Talkhisana, kami menamainya kitab ini La'ali al-Bayani, yaitu kitab La'ali al-Bayani. La'ali itu jama dari al-lu'lu, artinya mutiara, ya. Mutiara penjelasan. Dan di bait yang keempat beliau berdoa, berharap, arju bihi, aku berharap dengan kehadiran kitab ini, as-sitra, cacat-cacat. Inilah seorang ulama yang cerdas, yang sudah terkoneksi dengan akhirat. Beliau memohon kepada Allah agar aib kehidupannya Allah tutup. Beliau menyadari banyak aib dan berharap dengan wasilah kebaikan ini aibnya tertutup. Wal afwa, dan juga ampunan, ya. Was safha, dan juga penghapusan, aniz dzunub, dari dosa-dosa. Kemudian sebagai murojaah kita di bab yang kedua, haddut tajwid, apa itu tajwid? Beliau katakan di bait yang kelima, dan pengerti, memberikan, ya, memberikan
setiap huruf hak-haknya. Hukukohu pada hak-haknya. Secara etimologis adalah at-tahsin, memperindah, ya, memperbagus. Jadi asal kita memperbagus, memperindah itu sudah tahsin. Namun yang dimaksud adalah i'ta'u kulli harfin huquqahu min makhrajin wa wasfin. Kemudian berikutnya wa ayyu sawiya baina kulli harfin wa mislihi. Dan hendaknya setiap huruf, ya, dan hendaknya setiap huruf wa mislihi filabdihi, dan semisal dia huruf filabdihi dalam bunyinya, ya, dalam bunyinya itu bilutfi, dengan ringan, ya, dengan lembut. Jadi hendaklah wa ayyu sawiyah, hendaklah seimbang, ya. Jadi seorang yang baca Al-Quran hendaknya membaca huruf-huruf ini seimbang. Jadi tidak satu huruf dengan huruf yang lainnya tidak seimbang. Nanti kita ada contohnya, ya. Nah, para sahabat sekalian, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan mari kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu makharijul huruf. Dan ini adalah bab yang sangat penting, yang jarang dilakukan, ya, jarang digunakan untuk pembahasan mereka para pemula. Biasanya yang mereka belajar Al-Quran langsung belajar izhar, idgham, gunnah, iqlab, ya, langsung belajar ahkam. Sementara makhraj dan sifat ditinggal. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, semoga ini menyempurnakan kurang-kurang kita untuk nanti kita membimbing murid-murid kita dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan tartil. Makharijul huruf. Nah, sebelum masuk kepada bait yang ketujuh, ikhwah sekalian, bahwa al-makhraj itu dibagi dua. Yang pertama adalah umuman, yang kedua adalah khususan. Jadi ada makhraj yang umum atau global, ada makhraj yang khusus. Makhraj yang umum atau yang global ada 5. Mulai dari yang paling atas di sini adalah khayshum, turun ke syafatan, terus masuk lagi kepada al-lisan, masuk lagi kepada rongga mulut tenggorokan al-jauh, dan kemudian berakhir di paling bawah yaitu al-halaq atau tenggorokan. Itu pembahasan makhraj secara global. Adapun makhraj secara rinci dijelaskan oleh para ulama, yaitu memiliki 17 makhraj. Baik, kita lanjutkan. Di bait yang ketujuh, al-jawfu minhu alifun wal wawu an, ya, dhammi wa ya an kasrin in kulli, ya, sakan. Jadi yang pertama adalah al-jawf. Jadi makhraj yang pertama
yang dibahas oleh al-mu'allif rahimahullah adalah al-jauf. Minhu darinya al-jauf, alifun ada alif, yaitu alif mad. Wal wawu dan wawu. An-dhammin yang didomahkan. Jadi al-jauf itu hurufnya darinya al-jauf itu ada 3 huruf. Pertama alifun, alif mad, wal wawu an dhammin, yang kedua waw yang didomahkan atau waw yang didahului dhammah, wa ya an kasrin, dan ya yang didahului kasrah. Ya. Jadi ya yang didahului oleh kasrah. In kullun sakan, ya. In kullun sakan, jika masing-masing sukun. Jika semua yang 3 itu, yang 2 tadi adalah masing-masing sukun. Ada contoh yang biasa diambil oleh para ulama, misalkan di dalam kitab Tuhfah, yang satu kalimat tapi ada semua al-jauf, yaitu apa? Nuhiha, ya. Kata kalimat nuhiha itu sudah mencakup semua al-jauf. Atau di contoh yang lain, atujadilunani, atujadilunani, ada ja, ada lu, ada ni, ya. Nah, ini sudah mencakup semua al-jauf, ya. Kemudian selanjutnya di bait yang ke-8, makhraj yang kedua setelah pembahasan oleh Syekh As-Samanudi al-Jauf, makhraj yang kedua adalah wal halqu, dan khalq. Ya, tadi al-jauf itu kan rongga mulut dan tenggorokan, ya, al-jauf. Dan al-jauf ini didahulukan karena menjadi penentu, ya. Maka jika al-jaufnya keliru, nanti bisa keliru yang lain. Kemudian wal halku, dan halak, minhu darinya halak, sittatun, ya, adalah 7 hurufnya, ya. Sittatun 7 hurufnya, qad kharajat, yang 7 itu telah keluar, ya. Sungguh telah keluar yang 6 tadi, ya. Jadi ada sittatun, ada 6. Yang qad kharajat, yang 6 ini sungguh telah keluar dari halak itu, yaitu fal hamzu, hamzah, ya. Jadi fal hamzu, hamzah. Min aqsaha, hamzah ini keluar dari uh, pangkal tenggorokan a, ya. Jadi fal hamzu min aqsahu. Jadi hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan. Fal hamzu min aqsahu. Kemudian falha, maka ha tabiat, maka telah mengikuti hamzah. Jadi aha, aha, aha. Ini 2 huruf, ya. Jadi di pembahasan al-halaq ini sudah membahas secara rinci, yaitu ada aqsal halqi. Hurufnya ada 2, yaitu hamzah dan ha.
Kemudian berikutnya di bait yang ke-9 wal ainu, dan huruf ain itu ya min wasatihi, dari tengahnya, ya dari tengahnya dia tenggorokan, tengah-tengah. Ain ya. Falha'u, maka juga adalah ha. Jadi secara rinci al-halq ini memiliki 3 tempat ya secara rinci. Yang pertama adalah aqsal halki. Yang kedua adalah wastul halki. Yang aqsal halki tadi hurufnya ada 2, yaitu hamzah dan ha. Wastul halki hurufnya 2, al-ain dan al-ha. Adapun yang duanya lagi wal ghainu, dan huruf ghain min adnahu adalah paling dekatnya, ya paling dekatnya dia huruf halq ya. Summal kha'u, kemudian kha. Jadi paling dekatnya, maksudnya paling dekatnya ke mulut ya, itu 2 huruf. Jadi tadi yang paling dalam adalah yang aqsa, hamzah dan ha. Nah, yang paling dekat mulut jadi min adnahu adalah ghain dan kha. Ghain dan kha. Ini teoritisnya, dan kita tidak akan mempraktekkan contoh ini ya, sekali lagi sebelum semuanya mengirimkan VN ya. Yang akhwat di sini yang baru ngirim baru 9 orang ya. Bu Karin, Bu Ismi, Bu Dina, Bu Tati, Bu Dina, Bu Siti Hanifah, Bu Lesta, Bu Syifa, Bu Nur. Yang lainnya belum ya. Yang STQ Bitsa Ikhwan juga baru ada Pak Sony, Pak Cecep, Ihya ya. Yang lain belum ngirim ya. Anda harapkan semua mengirim. Ya, mengirimkan pre-test. Sebelum nanti kita pelajari makhraj huruf ini sebaik mungkin apa yang kita dapat pelajari. Kemudian ikhwas sekalian, makhraj yang ketiga setelah al-jawf dan halq itu di bait yang ke 10 adalah al-lisan. Jadi membahas tentang lisan. Tadi paling bawah al-halqu, masuk al-jawf, dan sekarang al-lisan. Wa jaa min aqsal lisani, ya. Dan telah datang ya dari pangkal lidah. Jadi aqsal lisan, dan telah datang dari pangkal lidah. Mana yang datang itu? Al-qafu. Qaf. Jadi huruf qaf. Ma'ama yujadhihi, ya. Bersama qaf, ya. Ada yang lebih dekat dengan qaf. Ya. Ma'ama yuhadhihi, ya yuhadhihi, bersamanya qaf ini membentur ke langit-langit ya. Jadi dari pangkal lidah yang membentur ke langit-langit atas keluar huruf qaf. Jadi di aqsal lisan itu datang huruf qaf.
yang membentur ke langit-langit atas. Qaf, qaf, o, o, ya. Qi, qi, qo, qi, qu, ya, membentur. Yalihi, kemudian selanjutnya setelah qaf, al-kafu adalah kaf. Ini masih aqsal lisan. Dan ini sudah mulai detail ya. Kalau kemarin kita menghafalnya ya dari bawah, ya, bahwa makhraj huruf ada 5. Satu al-halaq, naik ke al-jauf, naik ke alisan, keluar ke syafatan, dan terakhir di sini ke khaysum. Jadi disingkat kemarin kita hafalkan ya dari atas dulu ngapalkannya ya, mana ya, mana. Jadi mana khaysum mim nun, bafa mawa 4 huruf, mana bafa mawa. Mawa apa? Aha, aha, gokho. Kemudian masuklah ke mulut wai. Ya. Wawu, alif, dan iya. Jadi mana? Mana itu bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ya. Bafa mawa. Ba, fa, mim, waw. Mana bafa mawa. Mana 2 huruf di khaysum. Bafa mawa 4 huruf di asyabatan. Kemudian aha, aha, gokho itu 6 huruf dari halak. Ya, kalau dicandakan ini yang bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ini yang bahasa Sunda, Bapak Mawa, ini bahasa India. Dan masuk ke al-jaub itu jadi bahasa Inggris. Why gitu ya. Waw, alif, dan iya. Jadi mana bafa mawa aha aha goho why gitu ya. Al-jaub. Baru terakhir menyebutkan huruf yaitu al-lisan. Yang banyak sekali ya hurufnya itu. Di antaranya ada aqsal lisan yaitu al-qaf ya. Dan yang menyertainya adalah al-kaf. Kemudian di bait yang ke-11 wal jimu, dan huruf jim, pasyinu, dan huruf shin, fayaun, dan huruf ya itu min wasati, itu dari wastil lisan, dari tengah-tengah lidah. Jim ya tadi ya. Shin ya itu dari tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah. Wadhadu, adapun dhad min hafatihi adalah dari sisi dia lidah, sisinya. Bo, 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 walau bo, walau bo. Ya. Jadi ada huruf yang dari sisi lidah. Ya. Yaitu huruf bod. Ya. Huruf bod. Ba'dain dobato, setelah berbenturan dengan gigi geraham atas. Walau, 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 ya, walau. Nah, ini huruf dhad yang sebagian orang ya memang tidak mudah menyebutkan dhad ini ya. Kemudian di bait yang terakhir kita bahas malam hari ini ya, masih pembahasan makharijul huruf, yaitu ma'a uluwi